Ibu, kampung kita ini masyarakatnya majemuk. Ada masyarakat tempatan, walaupun orang taunya tidak jauh. Ada Bapak Ibu kami dari Jawa dan sebagainya. Menurut sejarah, pemahaman kita di kampung ini satu. Dari Jawa pemahamannya NU, Nahdlatul Ulama, yang dipimpin dan didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau di Sumatera ini atau kampung kita orang Tarbiyah, yang pimpinannya Kiai Haji Inyek Candong Sulaiman Ar-Rasuli. Inyek Candong atau Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari satu perguruan, yang gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, bersamaan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Di Jawa dikenal dengan NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di Sumatera didirikan oleh Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Candong Tarbiyah Islamiyah. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Mereka satu perguruan. Berarti Bapak dan Ibu kita semuanya ini mempunyai guru yang sama dan pemahaman yang sama. Untuk itu malam ini kita tidak membaca perbedaan, tapi membawa kebersamaan dalam kisah Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu hampir subuh selesai pulang Rasulullah dari Baitul Maqdis. Kalau kita sampaikan menjelang subuh gimana? Ibu-ibu sanggup, Bu? Ulang. Ini belum lengkap. Ibu-ibu, kalau kita sampaikan ceramah menjelang subuh, sanggup Ibu mendengar? Bapak sanggup? Saya tak sanggup. Karena subuh besok sudah berangkat ke Bengkalis. Itu dibilang oleh Pak Wali tadi, tak dapat istirahat demi umat. Banyak lagi badan di jalan dan untuk umat daripada keluarga. Itulah resiko dakwah. Itu belum serapa kalau dibandingkan dengan para Pak Kiai, para Buya dan para Ustadz kita. Baik Bapak dan Ibu, kita santai ya Pak ya pasti. Bahasa Jawa kita pakai atau bahasa Indonesia? Atau bahasa kampung? Opo? Nggih, berarti campur sari. Nggih, ropopo. Bapak dan Ibu, sekedar mengulang-ulang kaji kita bersama. Karena Isra Mi'raj ini sejarah. Sudah banyak Buya dan para Kiai, Ustadz dan guru kita mengulang. Apa salahnya kita ulang pula kalau ada kita yang lupa? Yang pertama, Nabi Muhammad sebelum berangkat itu Bapak Ibu, karena terjadi tahun duka cita. Ayah sudah tiada, mak sudah tiada, atuk sudah tiada. Paman yang membela, yang membentengi Rasulullah, Abu Lahab dan Abu Jahil itu musuh yang nyata. Hanya pamannya Abu Talib yang membela, itu pun sudah dipanggil oleh Allah. Itu mulai berumur dalam kandungan ayahnya sudah meninggal, berumur 4 tahun meninggal ibunda yang mulia, berumur 8 tahun meninggal atuknya yang tercinta. Nah, karena Rasul tidak ada lagi benteng dalam hidupnya, terjadilah tahun duka cita. Maka datang malaikat Jibril. Ya Rasul, ada apa kawan? Malam ini mari kita menghadap Allah. Gimana caranya? Pokoknya dikau wahai Muhammad bersiap-siap. Mau? Mau ya Jibril. Jadi bersiap-siaplah Rasulullah. Setelah itu datang lagi malaikat Jibril. Ya Rasul, ada apa kawan? Dah siap apa belum? Siap. Boleh saya periksa
Boleh. Betul? Betul. Diperiksalah Rasulullah. Boleh, saya pinjam ini buat contoh ya. Oke, Bapak Ibu, ini contoh. Dianggap ini baginda Rasul, ditidurkan oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya. Dioperasi bahasa sekarang, Pak. Maka operasi di dalam dunia ini bukan ditemukan oleh dunia barat. Tidak. Pertama adalah malaikat Jibril yang membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian ditemui oleh siapa? Tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina. Itu rombongannya Ibnu Farabi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Dunia barat belajar ke dunia Islam bagaimana cara beroperasi badan manusia itu. Itu dunia Islam. Dibelahlah dada Rasul. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasul, ada apa, Tuan? Ini ada yang kotor nih dibuang ya." "Enggak ada," kata Rasul. "Ada," kata malaikat Jibril. "Ini perlu dibuang." "Oh gitu." "Iya." Malahan begitu dibelah dada Rasulullah, disiram dengan air telaga Kausar dari surga, dibersihkan. Tidak cukup, diambil lagi air telaga Zam-Zam, disiramkan. Coba Bapak dan Ibu, karena kita di dunia surga belum kita menikmati. Air telaga Kausar dari surga, air Zam-Zam, ratusan ribu umat muslim yang meminumnya dari Mekah, Madinah dan sebagainya. Kita tengok sumur Zam-Zam, ratusan ribu yang meminum tiap hari, satu tetes pun tak pernah rusak airnya dari sumur Zam-Zam itu. Begitulah karamah, dibersihkan. Kata Rasul, "Tidak ada ya Jibril." "Ada." Kiranya Bapak dan Ibu ini kata sindiran. Kalau Nabi Muhammad diperiksa oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Muhammad, ini kotor, buang. Ini kotor, buang. Buang, tak boleh. Kalau kotor Nabi Muhammad, berarti bukan Nabi. Kalau kotor Rasulullah, berarti bukan Rasul. Jadi gimana Ustaz? Ini kata majas, sindiran. Yang kotor tuh kita, Bapak dan Ibu. Maka malaikat Jibril memberikan pelajaran buat kita bersama. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan, nama pun apa yang kita sandang, kalau kotor di dalamnya menghadap Allah, Allah tidak terima. Orang ke masjid hatinya kotor, Allah tak terima. Orang berangkat haji hatinya kotor, tak terima. Orang berangkat umroh hatinya kotor, tak terima. Orang melakukan kurban di kampung halaman tetapi hatinya kotor, Allah tak terima. Orang mengeluarkan infak, wakaf, sedekah, hatinya kotor, Allah tak terima. Orang tu puasa, tahajud tiap malam tapi hatinya kotor, Allah tidak terima. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Nggih. Ala mengenge. Itu kesuang kampung kami itu makanya campur sari. Nggih, nggih. Ala mengenge ulun. Sorry wo. Nah, jadi kotor. Apa yang kotor tak tampak itu Ustaz? Kiranya dalam diri kita ini ada kotor, barangnya tak tampak, tapi ada. Apa Ustaz? Sombong. Bu, Ibu pernah nengok sombong, Bu? Kayak apa sombong tuh? Cantik kah? Jelek kah? Harum, bau? Pernah nampak, Bu? Enggak. Ibu pernah nengok orang sombong? Ibu pernah jadi orang sombong? Nah, kan, coba kan? Nampak kan? Nah, orang aja yang sombong, dia enggak pernah sombong. Sombong enggak pernah tampak kayak apa sombong. Tapi orang sombong nampak, betul atau tidak? Nah, dia bikin rumah, ni pintu besar, itu jalan. Lewat orang dapat beli almari. Bodon almari ke pintu godang, you nampak di urang dong. Padahal almari yang dibeli itu Pak Wali kreditnya. Sombong pula. Itu orang kampung saya. Kalau orang Jawa ini saya rasa lebih parah dari itu, Pak. Betul apa tidak? Yang iyo jonan indah. Itu bahasa Jawa asli dah Pak. Ropopo kan? Ya, ropopo. Nah, sombong. Apa yang disombongkan?
Oh, ada imam kita di sini sombong, ada khatib sombong. Jangan, banyak orang yang lebih hebat dari kita. Oh, saya pandai ceramah, lebih banyak orang yang hebat ceramah dari kita. Qalilun bi qalilin, qalilun bi faqalilan. Yang kita milih itu sedikit, baru sedikit, Pak. Mohon maaf. Ini umpamanya dibuka air ini, saya celupkan telunjuk saya ke dalam. Diangkat lagi, ada sisa-sisa air basah di sini. Segitulah ilmu kita. Yang di dalam tak rusak, Pak. Makanya jangan sombong. Iblis dihalau oleh Allah dari surga karena ibu ada yang sombong, Bu. Kan nampak, Pak? Bu. Kalau ibu bapak ingin menengok orang sombong, tak susah. Hari ini Minggu ya. Minggu yang akan datang lah, Sabtu apa Minggu. Kan ada orang pesta itu. Bapak, ibu coba hadir nanti ke tempat orang pesta. Ngapain Ustaz? Nengok orang sombong. Ustaz, saya kan tak diundang. Tak apa-apa. Berdiri aja situ nengok orang sombong. Akan nampak nanti itu turun dari Honda, keluar dari mobil, pakai cincin 1,5 emas, jalan ke tempat pesta 60 meter. Nggak kayak begini tangan Pak Wali. Lemah lontiak. Nggak orang nengok siap makan sambil kupas pisang, ntar tusuk lubang hidung. You nampak dia orang. Betul apa tidak, Bu? Rezeki iki banyak, Bu. Siko banyak. Oh, tadi tidak ada ni ya. Ini banyak pula. Masya Allah. Sombong. Ada dalam hati itu rasa sombong zarrah. Sedikit saja. Walaupun tidak tampak oleh mata. Hanya pakai mikroskop. Allah tidak terima. Maka sindiran besar Nabi Muhammad sebelum berangkat dibersihkan. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Itu irama Bangkinang itu, Pak. Kalau irama Jawa lain pula. Orang Jawa itu banyak iramanya. Oke. Jadi bersihkan. Oh, yang kedua apa, Ustaz? Ada tidak tampak, tapi ada barangnya. Apa, Ustaz? Iri hati. Bapak Ibu tahu iri hati? Ibu tahu iri hati, Bu? Opo. Iri hati tidak senang kepada orang lain. Itulah penyakit Indonesia sampai hari ini. Makanya Indonesia tidak maju-maju. Saya orang Indonesia, Pak, tapi tidak bisa maju-maju. Kenapa? Penyakit iri hati. Jadi kepala desa dihujat. Jadi RW dihujat, jadi pengawas KMD, Pak, dihujat, jadi nenek mama dihujat, jadi ustadz dihujat. Bu, tidak senang jadi ustadz ini, Pak, susah, Pak. Kadang-kadang kami ingin makan bakso di pinggir jalan, tidak senang, tidak boleh oleh orang. Hoi, masa iya Pak Ustadz ya makan bakso? Kalau orang Jawa sana, masa Pak iya makan bakso di pinggir jalan, tidak malu ya, tidak beradab ya. Itu katanya. Padahal dia tiap sore makan bakso di pinggir jalan tu, Pak. Awak tak boleh ini. Apalagi kalau sempat kayak saya ni, ustaz-ustaz kecil-kecilan kayak begini. Kalau sempat beristri 2, hancur. Coba dulu, saya masih ingat Pak Kiai kita, guru saya itu, Pak Kiai AA. Coba, Agim. Dulu waktu satu istrinya, tenarnya bukan main. Semuanya, apalagi ibu-ibu nih. Ditinggalkan memasak hari Minggu nengok ceramah Pak Kiai itu. Begitu istri 2, hancur. Saya heran juga, Pak Wali heran. Ada tuh tetangga saya, Ustadz indah, imam indah, pengurus indah, panitia anak yatim indah, ketua pemuda indah. Tidak ada, biasa aja dia tidak ada pengurus-pengurus. 3 bini, Pak, ono je orangnya, Pak. Ya, padahal selero sama juga awaknya. Dibilangnya Ustadz ini mungkin tak punya selera. Sorry lah. Ya mohon maaf, Bu, istri saya cantik, Bu. Kalau tak percaya, nih, tengok ada gambarnya sini. Tengok gambarnya. Oh, sombong kan? Sombong. Saya ingin beritahu, cantik istri saya tapi tak sombong. Ya kadang-kadang orang kampung kan deh, lagak barat habis salung buuk nak tentu diuntung. Itu dia parah tu, Pak. Dah jelek lagi, miskin lagi, sombong lagi. Masya Allah.
Nak terima Allah. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada kotor diri kita ini, harta pun kotor, Allah tidak terima. Berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi harta dari maling, harta dari mabuk, harta dari macam-macam, Allah tidak terima. Tak mau, tak niat Allah Ta'ala dapat. Makanya kalau kita menang judi malam ini, buat bangun ke masjid, itu masjid haram namanya. Iya, Allah Ta'ala tak terima. Bukan masjidil haram, masjid haram. Bu. Cobalah Bapak dan Ibu yang terhormat. Sedangkan ini titik keringat segala macam dibangun oleh masyarakat kita. Tinggi pondasinya 1 meter 30 cm. Kakak di sini 500 lebih kata Pak Wali. Ya datang ke masjid 17 orang. Apa ada yang tidak halal di masjid ini? Saya rasa bukan masjidnya, orangnya. Orangnya tak bersih. Takut dia ke masjid. Ada tuh Pak. Ada kadang-kadang abang-abang itu. Bang. Kita lewat di mana bang? Di belakang sana aja. Gelap bang, tak usah. Tak apa-apa. Belakang aja gelap. Dekat masjid lah kita lewat bang. Itu terang, itu ada lampunya. Oh tak usah, di belakang tu aja. Ada orang dekat yang gelap, tak takut dia lewat. Lewat dekat masjid, terang, ada lampu. Takut. Kenapa? Karena yang dalam gelap tu hantu banyak pak. Jadi kalau hantu sama hantu, tak takut dia pak. Bu, kalau hantu ke masjid baru dia takut. Nah, kita coba nanti. Nah, udah selesai Rasulullah dah bersih baru berangkat. Kemana berangkat? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasul dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid Ustaz? Karena hati orang yang bersih. Kalau tidak berangkat ke masjid, ibu hatinya Pak. Coba. Dulu kami kalau tidak datang ke masjid, ada acara kayak gini, malu kami. Kalau sekarang tidak malu datang Pak. 500 kakak, inilah yang datang nih. Untunglah ibu-ibu nih, Masya Allah, pengganti suaminya mau datang. Atau ibu-ibu yang datang nih, sudah mati pajak enggak? Lanjut. Kita tidak lama-lama, yang penting paham. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Ibu, saya tanya yang punya suami, Bu. Ibu, suami ibu jalannya masjid ke masjid atau warung ke warung? Ulang. Ibu jangan takut, tak akan diceraikan malam ini. Tanyalah. Suami ibu banyaknya masjid ke masjid atau warung ke warung? Kan mulai. Ibu yang jujur masuk surga, yang bohong masuk neraka. Ibu mau jujur mau bohong? Suami ibu mana lebih banyak ke masjid atau ke warung? Hancur mina kan. Coba. Kedua-duanya, Bu. Jadi pulang tidak ada. Dan kadang-kadang ya Pak Wali, kalau tengok wajah ibu-ibu ini kasihan saya tengok. Ya tengoklah wajahnya, Masya Allah. Iya Pak, coba tengoklah wajahnya baik-baik. La ilaha illallah. Ada wajah-wajah kecewa dapat suami. Suami ada tapi tidak pulang-pulang. Suami ada tapi tidak mau ke masjid. Marah. Perempuan ini bukan untuk marah-marah, bukan untuk dibentak-bentak. Betul atau tidak, Bu? Selama ini ibu disalahkan oleh ustaz, disalahkan oleh buya, disalahkan oleh Pak Iyai. Malam ini ibu saya backing. Kita kompak, betul? Mau, Bu? Kita hampai apa-apa nih, Bu. Kita hampai apa-apa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Bu, mana yang lebih banyak ibu dibawa oleh suami jadi imam buat solat, atau suami marah-marah sama ibu? Mana yang banyak? Hampai Bu, hampai aja Bu, hampai aja. Dengarkan. Cobalah Bapak, cobalah abang saya, akang mas saya, cobalah jadi imam.
Kalau sempat bapak selama ini tidak pernah jadi imam, nanti jadi imam, kiranya ada suara terpendam, emas suara selama ini tidak pernah didengarkan, jadi imam. Istri kita nih pak, entahlah. Mas. Iki panggil mas, panggil abang Pak Wali. Hah? Mahal ya. Saya dulu pernah juga mahal harga saya Pak, tahun 95 berangkat ke Jawa itu. Baru aja keluar di Cengkareng itu, Mas, mahal harga saya. Balik saya tahun 2006 itu Pak, Tibun Simpang Tigo, ambruk langsung. Tang mano cunya, nanti mah. Jatuh ogoran kali. Panggil abang jadilah enggak mano cunya dia mah. Tapi enggak apa-apa, kayak saya ini hitam manis black sweet enggak apa-apa. Bu, coba kata sang istri, bang, mas, bawa saya sholat bang, bawa saya sholat mas. Oh iya, monggo. Bapak selama ini sholat ada, tapi tidak pernah jadi imam. Kiranya bapak jadi imam, suara emas. Masya Allah. Usolli fadal maghrib, usolli fadal isya, usolli fadal subahi dan sebagainya. Allahu Akbar. Istri dan anak-anak di belakang. Allahu Akbar. Karena bapak sholat selama ini hanya disirkan, tak pernah dijaharkan. Hari ini dijaharkan. Kiranya ada suara emas yang tak pernah disuruh orang selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terdengar oleh istri belakang. Masya Allah. Tak salah pilih saya selama ini. Tapi kenapa diam-diam aja ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa dijawab amin. Tapi karena istri hatinya berbunga, keluar jawaban yang enak. Abang sayang. Coba. Kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak perlu kita minta hajat pak, tidak perlu kita minta sesuatu. Istri yang ngomong langsung, bang, kopi atau teh talu bangnya. Betul atau tidak bu? Ini tidak istri dibentak-bentak. Bukan untuk dibentak-bentak. Bukankah asal perempuan itu tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri pak? Itu pun yang bengkok dan lemah pula itu. Mak akal kadang-kadang berusiku bengkok lemah pak. Kalau lemah fitinya golak torian, tidak pak bagi fiti monyong pak. Indah ibu-ibu di sini, di kampung kami. Di sini kan lebih parah dari itu kan. Sekali-kali apa salahnya? Masa iya untuk ibu aja semua. Nah, jadi bapak, makanya beres Rasulullah dari masjid ke masjid. Ada apa dengan masjid ini Pak Ustaz? Para ustadz, para kiai, para buya mengajarkan. Masjid adalah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Masjid adalah tempat yang paling dimulia dan dihormati oleh Allah. Masjid di dalamnya penuh dengan malaikat ar-Rahman. Di dalam masjid penuh dengan malaikat maghfirah. Maka dalam masjid Bapak dan Ibu, Pak Wali, Bu, apa tuh rame-rame? Kalau ada besok suami ibu matanya tidak mau tidur. Pak Wali ada warga mata tak mau tidur. Kata orang yang pintar, suntiklah, nanti diberikan obat penenang. Tidak juga mau matanya tidur. Kata ama-ama, tak usah disuntik, makan aja sayur kangkung, lolok nyodonya. Tidak juga tidur. Coba besok kalau ada bapak kawan kita, ada bro, kalau ada besok kawan kita tidak mau matanya tidur, bawa ke masjid. Hari Jumat pun jadilah. Iya, Jumat jadilah. Mau nak milih sab pertama, nak sab kedua, nak sab ketiga, terserah. Kadang-kadang itu baru 3 Bu. Ini rahasia kami laki-laki sampaikan sama ibu supaya ibu tahu ngapain suami ke masjid itu. Baru 3 menit khutbah disampaikan oleh khatib. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Baru 3 menit. Yang bapak tadi, mas tadi katanya tak mau matanya tidur, baru rukun aja dibaca. Dah lemah lehernya pak. Baru pula 3 menit isi khutbah disampaikan oleh khatib.
Kaum muslimin, sedang Jumat yang terhormat. Indah hidup ini bila hati sudah lapang, pikiran sudah enak, ada resep disampaikan agama, baru 3 menit. Yang bapak tadi lehernya dah lemak, itu bu, lama lo guong. Bapak apa tu nama lo guong? Tak apa bahasa sikonya dong. Ngorok, betul itu, ngorok. Kata abang Soleh, katanya mana? Tak mau matanya tidur, ini ngorok dia. Kadang-kadang bu, dah selesai turun khatib dari mimbar, dah iqamat pula muazin, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Orang pada berdiri. Akang tadi masih bobok juga lagi, ngorok juga bu. Kadang-kadang orang dah berdiri, kanan dah berdiri, kiri dah berdiri. Hei bu, tak sadar. Malu sama orang. Keluar ayaki si kau bu, endeh mah. Kadang masuklah ke dalam balik pak. Endeh mah. Rasa bandrek mungkin tu ya. Coba, di rumah matanya tak mau tidur, pakai spring bed, pakai bantal, kipas angin, malah yang mampu pakai AC. Enggak juga, malah dia sudah dipijat pula oleh suami istrinya. Bang, tak usahlah risau-risau bang, tidurlah. Yang sawit kita kan aman itu, udah mahal bang. Sekarang dulu tu dapat hanya second, sekarang dapat second bang. Lolok lah, lolok. Enggak juga lolok. Datang pula anaknya, papa tenang aja lah papa, ya tidurlah nanti tambah berat pikiran papa. Hati boleh mintu, lolok, apa jadi? Nah juga mau matanya tidur, kenapa? Karena di dalamnya tak aman. Tiba di masjid, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, dalam masjid tak ada yang mengganggu, tak bawa bantal, tak bawa kasur, tidak berbaring, lolo. Kenapa tertidur? Kena pikiran enak, hati lapang. Di rumah kenapa tak mau mata tidur? Banyak orang datang ngetok pintu, utang. Ini saya tengok wajah ibu-ibu ni, Masya Allah. Wajah-wajah bau utang aja namanya. Ustaz, janganlah kami Ustaz. Apa-apa tu dah tanya. Bapak ni nak perlu tanya, tengok wajah-wajah bau utang aja namanya. Baru ditimbang sawit, baru dioperasi, belum sampai pulang, habis duitnya. Itu suami-suami ibu di kampung saya tuh. Ini saya rasa parah dan itu lagi pak. Kau nak bahagia lah ibunya, bu. Dah ngantuk bu, tidur saja. Yang ngantuk tidur, jangan diganggu, lepaskan. Kena tidur tu nikmat. Dah berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau ingin tenang pikiran, ingin lapang perasaan, enak siapapun kita, tercapai cita-cita, damai rasanya hidup, ke masjid. Wahai abang-abang saya, wahai kawan-kawan saya, bapak dan ibu, ada yang galau, ada yang cerai berantam suami istri, atau yang preman pemuda remaja yang mahasiswa, judul ditolak, atau cinta umpama ditolak, segala macam. Jangan lari ke kafe-kafe. Kalau lari ke kafe-kafe, musiknya duk. Saya Pak Wali nengok goyang anak muda sekarang, Masya Allah. Iya Pak Wali. Untunglah 17 Agustus kemarin itu tidak ada keyboard. Kalau ada sekarang Pak, minta ampun goyang anak muda sekarang. Iya saya tengok, kalau tiba lagu dangdutnya, oi, tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawah ia gigit. Betul? Itu baru lagu dangdut Pak Yai. Kalau lagu rock, Masya Allah, mau putih lehernya Pak. Habis obat, risau pun datang. Habis duit, utang pun banyak. Woi, tambah risau. Coba bawa ke masjid. Bawa ke masjid. Ngambil uduk, bersihkan diri, zohir dan batin. Tiba dalam masjid, solat, tahiyat masjid. Kapan perlu tambah solat sunat taubat. Usolli sunatan taubat.
rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Baca doa kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya apa Ustaz? Tasrah apa yang dapat? Qul huwallahu boleh Ustaz? Boleh. Tu ti orang awak pak. Dosa banyak qul huwallahu ni ayat dia bacanya lah. Bacalah ayat kursi itu Oh saya enggak Ustaz. Kuliah kafirun boleh Ustaz. Boleh enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kuliah kafirun itu jangan anggap enteng Pak. Kadang di luar solat lancar, dalam solat berputar-putar situ je Pak. Wala antum nama abatum, wala antum nama abatum. Wala. Error kasetnya, ganti kul huwallah. Oh enggak bisa Ustaz. Cukup Al-Fatihah. Sah. Enggak bisa lagi Ustaz. Matilah. Nabi Adam satu dosa dihalau dari surga. Siti Hawa satu dosa dihalau dari surga. Iblis satu dosa dihalau dari surga. Kita yang banyak dosa ni Bu. Ibu ada yang tak berdosa? Coba angkat yang tak berdosa, angkat tangannya. Coba. Saya ingin tengok wajahnya besok kalau ada utusan musabaqah ibu-ibu tidak berdosa dari desa Bukit Sembilan. Mudah Pak Wali nunjuk. Siapa tak berdosa? Coba angkat tangan sikit. Ada? Dosa semua. Ustaz, janganlah kami amak-amak tanya apa-apa tu lah tanya Ustaz. Onde mak, cuba tengok wajah apa-apa laki-laki ke tengok deh. Bergelimang dosa je. Bagados bergelimang dosa. Nah, ada yang tak berdosa. Saya berdosa saya Pak. Dulu waktu kecil-kecil saya cari mancing tu lewat di kebun orang, ada jambu, ada limau. Oi, bukan ditunjuk-tunjuk kayak gitu, dihompel Pak. Ndak limau tu jatuh putih-putih jatuh. Kena sumpah saya, celako anak tu, celako. Itu kata mak-mak tu terdengar di telinga saya. Itu dosa saya Pak. Tapi kalau bapak jangan ditanya pula le. Saya ndak pernah judi, bapak mainan judi. Bapak ndak pernah saya ndak pernah maling tanah orang. Bapak ada maling tanah orang. Apalagi Pak Wali desa tanda tangan. Tangan orang salah. Rasakan nanti Pak Wali rasakan. Itu Pak Wali di kampung saya. Kalau sini ndak pernah. Nah, ada yang tidak berdosa, kita ni nak ada tak berdosa. Taubatlah, masuk dalam masjid. Solat sunat taubat. Ibu juga kayak begitu. Kenapa pergi pesta tu pakaian dipakai dengan 350.000, yang harga 700.000. Pergi solat, lah bau, mungkin atau itu yang dipakai lah. Kadang-kadang, boleh Ustaz, boleh. Tapi kan tak pantas, yang elok lah. Bapak sekarang solat pakai singlet. Boleh Ustaz? Boleh, tak apa-apa. Tapi kondangan pakai baju batik yang mahal. Mana yang mulia itu? Nengok orang atau kepada menghadap sama Allah? Inilah kadang-kadang kita terbalik Bapak Ibu. Terbalik. Berangkat. Kita potong sejarahnya. Nabi Muhammad Masjidil Haram Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Itu yang sekarang dikuasai oleh Yahudi itu. Itu ganas Pak. Bani Israel Yahudi itu ganas sampai hari ini. Orang kita masuk ke dalam masjid dibuka sandal. Buka sandal. Solat di dalam 2 rakaat. Tentara Yahudi Bani Israel itu Bapak Ibu, itu tidak ada buka-buka sandal dan buka-buka sepatu. Diinjak-injaknya kita. Itu makanya Bapak dan Ibu luar biasa kekejaman. Memang sejak dulu. Maka sampai hari ini tidak akan aman. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang. Coba tengok dalam YouTube itu. Orang-orang yang Nasrani kah, yang Majusi kah, Yahudi kah. Coba macam-macam membalikkan Al-Quran. Malah kadang-kadang itu termasuk juga ulama kita. Membalik Al-Quran. Salah. Tidak ada ni. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh. Karena sejak dulu sudah ada. Sunohok Kronye di Aceh. Itu dari Belanda Bapak dan Ibu. Dari Belanda. Ingin menghancurkan Islam. Tidak bisa. Rencong Aceh lebih tajam dari senjata mereka. Rencong Aceh pendek kayak begini. Lebih tajam dari senjata mereka. Tembaklah mereka. Ulama tidak bisa ditembak. Ustaz tidak bisa ditembak. Tokoh masyarakat tidak bisa ditembak. Mereka imannya bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng. Coba. Kalau kayak begini tidak bisa. Meriam tidak bisa. Akhirnya Sunohok Kronye belajar. Menjadi buya, menjadi kiai, menjadi ustad.
Akhirnya hancur Islam di Aceh oleh senohokronya dari mereka. Jadi jangan heran Bapak dan Ibu, ada ulama kita, ada ustaz-ustaz kita, begini-begini dibolak-baliknya, diputar baliknya, hal haqqa bil batil, al batil hal haqqa. Jangan heran Pak, ini akhir zaman, akhir zaman. Anak-anak muda saya, abang-abang saya, akang-akang saya, jangan tanggung-tanggung iman di akhir zaman ini. Coba, iman itu tidak tampak Pak. Iman tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Iman tidak tampak, tapi bisa dibuktikan. Mana Ustaz? Ketika Rasulullah, Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Nabi Muhammad berangkat secepat kilat. Coba tengok dalam surah Al-Baqarah. Yakadul barku. Barku. Seperti kilat. Ada terkejut. Itulah jangan ngango je. Ngango je cu. Tapi itulah hebatnya ibu-ibu ni. Saya tengok sejak tadi ada yang ibu-ibu ni pintar-pintar ni Pak. Ada yang ahli jahit menjahit, ada yang ahli merangkai bunga, ada yang ahli bikin kue. Malahan ada saya tengok sejak tadi ahli makan kue Pak. Ngunyah joko-joko sejak tadi. Begitu ambil kue siko ngunyah, dia hantar kue ngunyah. Tidak apa-apa, rok popo, silakan saja. Kita butuh orang ngunyah-ngunyah itu butuh Pak. Itu apa guna dibuat, tidak pernah dikunyah-kunyah, betul Pak tidak? Tapi yang halal. Kadang-kadang ada acara di kantor desa, ada undang 150 orang, yang datang 80 orang, tinggal lagi 70 orang, 70 kue. Kotak berantem dengan panitia-panitia, yang dapat 10, lowe lubang hidung. Yang dapat 2, ibu hatinya. Yang dibawa pulang 8, 9, 12 itu belum tentu halal. Makanya iman biar tak dapat daripada makan yang subhat. Nah, Rasul ketika berangkat itu kecepatannya 1000 kali lipat dari kilat. Ini mata kita ini secepat kilat. Kilat lebih dasar pula dari itu. Lebih dasar pula kendaraan Rasul. Yakadul barku seperti kilat. Terbau oleh Rasulullah yang semerbak. Bau harum. Tanya Rasul kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, ada apa ya Rasul? Itu tadi kita lewat tuh dibawanya kok harum kali. Memang kamu tercium? Iya, betul, iya. Oh, kita waktu lewat tadi itu di bawahnya tuh ada Pusaro Masito. Siapa sih Masito? Masito itu seorang perempuan. Oh begitu, hidupnya di kapan? Hidup di zaman Fir'aun. Zaman Nabi Musa. Oh gitu. Jadi gimana Masito itu? Hai Jibril, Masito itu pembantu Fir'aun. Masito tinggal di rumah Fir'aun. Masito tidak mengikut Fir'aun. Itu hebat imannya Pak. Kan kata Fir'aun, hei Masito, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya. Iya, kamu bukan Tuhan, marah dia Pak, merah padam. Tuh siapa Tuhan kamu? Rabbi wa Rabbukum. Tuhan saya Allah juga Tuhan kamu, wahai Fir'aun. Oh, kalau begitu kamu menentang saya, Masito? Iya. Kalau begitu kamu saya bunuh Masito, silakan. Suamimu saya bunuh, silakan. Anakmu saya bunuh, sila, tak apa. Itu bahasa apa tuh bahasa? Ya, Upin dan Ipin. Saya kan satu kampung sama Upin tu. Kemarin saya cari di Malaysia, mana Upin tu? Tak ada. Tak ada. Kiranya itulah hebatnya orang sekarang itu. Saya ni suku Melayu. Tapi orang bilang saya orang Jawa karena kulit saya hitam manis, saya orang Jawa. Nama pun Kariman, Kariman tu biasanya orang Jawa. Saya terimalah semua, tak apalah. Okey. Jadi dipanggil Masito, dipanggil suami, panggil isteri. Wahai tentara, sini, tang, sini. Ada apa tuan? Cari kancah, isikan air, campur minyak, rendam orang ini, rendam. Baik tuan. Bu, ibu tahu kuali? Kanca tahu? Dengarkan baik-baik Pak Wali. Ini warga Pak Wali ini. Apa beda kuali sama kanca bu? Oh kanca godang. Kuali? Macik kete. Kan dengar Pak Wali kan? Yang kanca tu bu, indak batali ngodo bu. Yang kuali batali. Jangan pintar-pintarnya soalnya. Kan apa Pak Wali? Kalau ada perlombaan dasar-dasar tu tak dapat juara, balik.
Lupa mungkin ya, Bu. Kanca di Mesir tu bapak tidak sama dengan kanca di sini. Kalau kanca di kampung kita ni, ya paling-paling seekor kerbau lah yang bujang, yang gadis itu bisa masuk ke dalam. Yang betina itu. Tapi kalau kanca Mesir, saya tengok bapak ibu di padang Arafah itu, satu kloter jemaah haji 450 orang. Satu muasasah mengasuh jemaah haji 10 kloter. Berarti 10 kloter, satu kloter 450 dikali 10. Berarti 4.500. Satu cuman kancanya, Pak. Coba bayangkan, sebesar apa itu? Begitu saya tengok di padang Arafah itu, lebih 3 meter pengacau, Pak. Sedalam apa itu? Dalam kancah begitulah dia masukkan. Masih tahu? Kamu tidak takut? Tidak. Suamimu saya rendam. Silakan. Air bercampur sama minyak. Mendidih. Masukkan suami dalam, merenggut nyawa. Meneteskan air mata Mas Sito. Kenapa? Air mata kasih sayang. Benteng dalam kehidupan. Nangis. Bagaimana Mas Sito? Ini kalau kamu tak ikuti saya, kamu akan saya masuk ke dalam anakmu. Apa jawaban Mas Sito? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Saya tidak takut, wahai Fir'aun. Tidak gentar. Lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Perempuan, bayangkan Pak, dimasukkan anaknya, merenggut nyawa, tambah menetes air mata, buah hati, beli jantung, kasih sayang dalam hidup. Gimana Mas Sito? Kamu gimana? La ba'sa, tidak apa-apa. La tahab wa la tahzan. Saya tak akan takut. Ahad. Allah itu satu. Masuk Mas Sito. Makanya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, berapa periode itu Fir'aun itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau pusaro Mas Sito harumnya bukan main. Bu. Ibu Mas Sito siko kalau mati besok lai harum kuburannya, Bu. Dulu mak ayah kita ni dulu hutan belantara ni. Dulu hutan belantara ini. Yang dari Bangkinang sana itu tebang hutan sini 2 hektar. Bakar, tanam jagung, tanam ubi, tanam padi. Ayah pulang dia ke kampung. Tinggal mak dalam hutan belantara. Dulu ni sarang gajah, sarang harimau, hantu belau banyak dalam Pak. Hantu belau ni ibunya. Hantu hijau. Tinggal mak dalam pondok kecil, tingginya 3 meter, ukurannya 3 kali 3. Tidak ada takutnya mak, imannya mantap. Salat maghrib mak, salat isya mak di dalam dan baca Al-Quran. Amma yatasaalun tabarakallazi biyadihi malaku. Besok 2 hari 3 hari baru ayah datang dari kampung. Sudah numbuk padi, beras bawa 2 kilo 3 kilo. Apa nak cakap ayah sama mak waktu itu? Gimana Bu? Le aman-aman. Alhamdulillah tuan aman ya tuan. Dulu panggil tuan-tuan, benar suaminya Bu. Tak takut. Biasalah takut-takut kata. Tak ada bunyi-bunyi. Oh ada lah. Sedangkan binatang macam-macam bunyinya dalam hutan belantara itu. Yang kondiok Pak, kondiok main domino di bawah Pak. Jadi tak kondiok kini lah pandai main domino. Jangan mengira. Cik mulianya cik. Dah coba. Nak dah takut. Kenapa? Iman. Tapi bini awak dalam rumah. Ini orang tamu kau, awak orang awak. Ini orang tong awak orang muka. Mati lampu. Bang, akang cepatlah kang gelap. Takut mama kang. Tu mama kini tu. Betul? Apa? Supaya kuat iman bini atau Pak panggil lunak lembut Pak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Suami istri itu panggil lunak lembut supaya jangan takutnya Pak. Saya pada istri panggil yayang saya Bu. Ni cobalah periksa HP saya ni. Coba periksa Pak Wali. Ada ya sayang atau binyi dan dalam sayang. Kalau orang kini lain pula ke binyi uang bayar yayang Bu. Yayang tunggu abang dah simpang ya. Iya nyonde. Ke binyinya apa kau ayah kau nyonde. Bu, lanjut. Masih? Jadi bapak dan ibu yang itu iman.
Oh, di masa Rasulullah gimana Ustaz? Bilal bin Abi Rabah, dia seorang budak. Dimerdekakan itu oleh Umar bin Khattab. Coba, budak, bagaimana imannya? Bilal, kata Abu Jahal, kamu mengaku ada Tuhan sebenarnya saya? Iya. Kamu nak menyembah Tuhan kita lagi yang di Ka'bah itu? Tidak, itu bukan Tuhan. Lata, Hubal, Lahuzah, itu bukan Tuhan. Ahad. Oh, diirik sonsang. Taruh irik sonsang. Orang bahasa cowoknya irik sonsang apa Pak Wali? Irik sonsang tak untuk dapat ya? Kalau bahasa kita diseret. Bahasa Jawa kampung kami diseret. Bahasa Jawa sini irik sonsang tu diseret. Diseret di pada pasir tandus, dihimpit dadanya dengan batu. Berapa lamanya? 3 hari 3 malam. Jangankan makan, minum setetes tidak masuk dalam kerongkongannya. Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Ahad. Begitu hebatnya Bilal bin Abi Rabah. Maka riwayat di baginda Rasul, Bilal belum meninggal, tapi sandalnya sudah terdengar berjalan dalam surga. Ulun mati lepas, belum meninggal lagi Bilal, sandalnya sudah duluan masuk surga. Awak kok sandal kan masuk surga atau awak dulu masuk surga? Nentanglah. Kau nak tengok tojun ciu, so nampak dengan. Coba. Nah, Bapak dan Ibu selesailah sampai ke masjid Sidratul Muntaha, ke masjid Aqsa. Tak panjang cerita bagaimana di masjid Aqsa solat ini apa yang terjadi, tidak banyak. Biar buya kita kiai kita sampaikan. Berangkat Rasulullah Mi'raj, naik ke atas langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasulullah tidak lanjut ke Sidratul Muntaha. Mampir, Pak. Mampir, singgah. Kenapa tidak langsung aja Ustaz? Langsung aja ke Sidratul Muntaha, ke hadirat Allah, zat yang tidak pernah berubah. Gimana Ustaz? Tidak. Rasul singgah. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Dia salam dulu sahabatnya. Maka Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Imam para nabi, imam para rasul. Maka dikala bapak dan ibu sampai langit keempat, jumpa dengan malaikat yang dulu sujud ke Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, karena imam malaikat adalah malaikat Jibril. Hei kawan-kawan, bangkit dari sujud. Berikan penghormatan dan salam buat baginda Rasul Habibullah. Bangkit mereka dari sujud. Apa kata malaikat di kala itu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebat. Dari malaikat jawab serentak bersama. Assalamualaikum. Selamat di atas engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan memberikan berkah. Apa jawaban baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Hebatnya doa baginda Rasul. Selamat pula di atas kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang soleh. Nabi bukan mendoa untuk dirinya sendiri, tapi Nabi Muhammad mendoakan orang banyak. Semua yang hadir. Inilah asal usul doa bersama. Rasul mengajarkan assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Kenapa orang sekarang tak mau berdoa? Salah dia banyak, dosa dia banyak, nikmatnya banyak diberikan. Kenapa tak pandai bersyukur? Coba. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam perut ikan, dalam sejarah ada mengatakan 16 hari, ada mengatakan 10 hari, ada mengatakan 17 hari. Keluar dari perut ikan itu Bapak Ibu, doa. Doa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, mujizat diberikan Allah. Doa. Kenapa awak menghilangkan doa? Ustaz katanya bid'ah, Ustaz katanya bid'ah, Ustaz. Kullu bid'atin dolalah. Yang bid'ah itu sesat, yang sesat itu neraka. Setuju Bapak Ibu tak mau berdoa, ikutkan orang itu. Kalau saya suka berdoa. Kalau saya suka berdoa. Itu yang diajarkan oleh guru saya dulu. Jadi Bapak dan Ibu saya rasa karena kita satu perguruan, satu kiai, satu guru, kita punya yang disebut dengan ranjangnya belajar itu, suka berdoa.
Kapan belum masuk puasa beko, oh zikir bersama. Makanya disebut dengan muhasabah. Pakaian putih umpamanya zikir bersama seluruh kampung keluar supaya tolak bala segala macam, supaya kita masuk puasa maaf-maafan. Zikir. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali lebih pun boleh. Oh, Ustaz, kami orang Jawa, Ustaz. Orang Jawa itu iramanya agak beda. Nggak, orang popo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Silakan. Terasalah enaknya kita mau masuk Ramadan, masuk ke rumah Allah, menghadap Allah. Terasa lapang hati. Dan Bapak Ibu jemaah terhormat, kenapa Rasulullah itu mampir Ustaz? Kau nak lanjut aja Ustaz. Malaikat Jibril dan baginda Rasul mengajarkan buat kita bersama, sebelum kita sampai ke hadirat Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah, sambung dulu silaturahim antara awak dengan awak. Oh, saya haji tiap tahun, bagus. Umrah tiap bulan, mantap. 5 waktu ke masjid, tidak pernah lumpang, iya. Tahajud, iya. Zikir, iya. Khatam Al-Quran, iya. Puasa sunat, iya. Tapi tidak tegur sapa dengan orang. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Itu diajarkan oleh Rasulullah untuk kita. Sambung silaturahim dulu. Makanya Bapak dan Ibu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hujurat ayat ke-13. Itu tadi dinyanyikan oleh Hadro. Berumur Rasulullah 30 tahun, menyatukan umat, menyatukan suku, menyatukan bangsa. Awak di kampung ada Congo, ada Minang, ada Aceh, ada Melayu, dan sebagainya. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dalam masyarakat awak, dalam desa awak dipimpin oleh Pak Wali, biarlah awak tak punya apa-apa, asal dihargai oleh orang. Apa guna pangkat dan jabatan banyak, tetapi dicemooh oleh orang. Biarlah kita beradik kakak tak punya apa-apa, tapi akur kita bersaudara. Apa gunanya kita punya, tapi dengan saudara tidak tegur sapa. Demikian dan terima kasih, semoga bermakna manfaat. Silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.